Let's talk on FAB Cast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini panas ya karena siang hari. Aduh, tapi kalau orang tuh kalau kepanas dibilang kok panas, tapi kalau hujan kok hujan terus ya. Tapi itu adalah kondisi cuaca di negeri kita. Nah, hari ini kita ada podcast ya, kesekian lah ya, cukup banyak sekali nih. Ada yang spesial hari ini adalah kita ngobrol dengan mahasiswa. Ya, mahasiswa yang aktif organisasi, mahasiswa berprestasi, lah ya, dan ini yang kita akan menjadikan ini sebuah pembelajaran buat kita. Nah, dia adalah Nita. Ya. Nita Setio Putri ya? Ya. Ada yang manggil Putri? Tidak ada. Ya, karena udah cukup familiar ya sepertinya, jadi panggil aja Nita gitu. Nita asli mana, Tak? Asli Tegal. Asli Tegal. Nampak, Pak. Coba saya bisa iseng nih kalau ngomong Tegal. Coba ngomong Tegal. Ngomong Tegal deh apa aja? Perkenalan aja. Ya, perkenalan ya. Coba ngomong Tegal. Tapi Tegal asli lo ya. Tegal campuran, Mas. Oke, coba. Halo Kak. Halo. Apa ya? Saya mau pergi ke kota, ke Semarang, mau jalan-jalan gitu. Nyompan lunga maring Semarang. Harus apa? Karo kancane. Itu ada di Tegal. Tegalnya mana? Tegalnya kota, Tegal Timur, Pak. Tegal Timur tuh berarti ya ini Tegal Timur ya? Iya, Kamu Tegal Timurnya? Di Jalan Perintis Kemerdekaan. Oh, ya. Poso. Poso, ya. Oh, oke. Asli Tegal ya. Semua keluarga Bapak Ibu Tegal. Iya, Tegal. Tegal. Dan Nita ini kebetulan saat ini adalah sebagai ketua Himamen. Kalau nggak salah ya? Iya, betul. Himamen, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Jadi itu adalah salah satu organisasi yang ada di program studi ya, betul? Iya, betul. Program studi manajemen. Nita perempuan nih, jadi ketua sebuah organisasi di kampus. Gimana perasaannya? Ya, gitulah. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan ya harus dijalani karena ini merupakan sebuah amanah ya, Pak. Tapi senang gak sih jadi ketua? Ya, senang sih. Banyak temennya. Banyak teman. Yang penting itu sebenarnya. Iya. Banyak teman, banyak relasi. Betul. Ketika nanti lulus, kita kan agak kesulitan nih. Iya. Karena kan ada banyak orang yang bisa kita jadikan jaringan buat kita. Oke, Himamen itu sendiri organisasi himpunan. Himpunan berarti apa ini? Maksudnya kelompok atau apa? Iya. Jadi dari arti kata himpunan, kita bisa mendeskripsikan himpunan ini kan sekelompok. Jadi kalau misalkan himpunan mahasiswa berarti sekelompok mahasiswa yang terhimpun menjadi satu. Jadi kalau di kampus biasanya himpunan mahasiswa itu disingkat jadi HIMA. Oke. Hima gitu ya. Atau yang bisa kita kenal HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Oh, jadi kalau misalnya dulu saya pernah dengar kalau Univ itu ada presiden, fakultas itu ada gubernur. Kalau ini seperti bupati. Ya, bisa dikatakan seperti karena itu. Levelnya di bawah bupati gitu. Jadi dia dalam satu organisasi. Iya. Semua anggotanya siapa aja? Anggotanya itu satu program studi yang sama, maksudnya mahasiswanya itu memiliki identitas diri yang sama-sama program studi manajemen. Kalau di Himamen kan namanya Himpunan Mahasiswa Manajemen, jelas anggotanya dari teman-teman mahasiswa manajemen. Oh, jadi semua mahasiswa jadi anggota atau gimana? Tidak semua, tapi yang terdaftar di. Oh, harus daftar dulu. Ya, ada oprek gitu, Pak. Oprek tuh open recruitment. Ya. Jadi harus misalnya saya mahasiswa manajemen nih semester 1, saya ingin gabung. Berarti saya harus daftar dulu ya? Iya. Oh, kalau nggak daftar berarti nggak bisa jadi identitas sebagai anggota Himamen. Iya. Karena anggota Himamen itu harus daftar dulu, kemudian masuk ke dalam SK. Baru dikategorikan sebagai anggota Himamen. Kalau belum masuk SK berarti masih calon anggota. Tapi kalau simpatisan boleh nggak sih? Misal Kak saya nggak mau atau Mbak saya nggak mau nih ikut oprek ya? Iya. Tapi saya mau jadi simpatisan aja. Bisa. Karena kita kan ada kegiatan seperti open recruitment kepanitiaan ya Pak. Kalau kepanitiaan kan sifatnya itu nggak mengikat gitu. Jadi tidak masuk ke dalam SK, hanya dibutuhkan ketika kepanitiaan acara. Jadi setelah acara selesai, itu sudah selesai masa ibaratnya kontraknya gitu. Sudah kayak gitu.
Paling seperti itu, oke. berpartisipasi dalam kegiatan. Jadi simpatisan pun bisa bergabung. Bisa. Misalnya kan ada orang yang saya nggak mau gabung secara resmi, saya maunya ya gabungnya secara ini aja. Pokoknya saya ada event saya pasti ikut deh gitu. Ada ya pasti kayak Ada. gitu. Jadi boleh. Boleh. Tapi untuk menjadi bahwa anak Himamen Iya, atau anggota Himamen itu harus rekrutmen dulu, Iya. mendaftar. mendaftar. Oke, itu adalah yang menjadi mahasiswa manajemen. Betul. Iya, jadi yang bisa bergabung ya. Mau prodi lain nggak bisa ya Iya, namanya. nggak bisa. Nggak mungkin prodi lain. Prodi lain punya nama sendiri tentunya. Ada, Ya. iya. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya banyak. Apa aja sih? Di kita kan sebelumnya mau jelasin departemennya dulu ya. Oh, iya ada beberapa departemen ya kalau nggak Iya, salah. di kita ada 6 departemen. Mm-mm. Jadi sebutin dulu ya Pak. Jadi ada Departemen Sumber Daya Manusia, SDM. kemudian Kewirausahaan, Enggak kemudian Sistem Informasi Manajemen dan Publikasi, SIM dan Publikasi, kemudian ada Minat dan Bakat, minat dan bakat. Oh, oke. kemudian ada Akademik, Departemen Akademik, Oh, banyak kemudian ya? ada Departemen Humas, Hubungan Masyarakat. Banyak ya. Banyak. Tadi ada SDM, udah kayak HRD ya. Iya. Terus ada SIM. Berarti SIM. ini humas ya? Bukan. Oh, bukan. IT. Iya, publikasi. Oh, publikasi ya, Iya. publikasi. Terus ada minat bakat. Mhm. Wah, carian bakat gitu ya. Yang mencari yang mau berbakat itu. Terus apa lagi tadi? Akademik. Akademi. Wah, ini yang cari untuk kegiatannya apa aja gitu. Iya. Untuk ya akademik misalnya apa? Akademik. Itu seperti kegiatan kemarin terakhir kompetisi ekonomi. Oh, Itu kompetisi. jadi- Oh, kita mau bahas nih nanti ya. Terus Iya. satu lagi apa? Kemudian ada kewirausahaan. Wirausahaan. Wah, cukup banyak ya. Sudah berjalan udah berapa tahun Nita? Jadi Satu periode, 1 tahun. ini sudah 1 tahun. Ya, nanti September ini selesai. Waduh, ini podcast yang ini ya urgent ya, terakhir. Kenang-kenangan. Ya waktunya tipis ya, tapi menjadi kenang-kenangan ya. Iya, betul. Oke, itu adalah departemen-departemen yang ada di Himamen. Himamen, iya. Ya, jadi tentunya ini punya tugas masing-masing Iya, ya. Program kerjanya deh tadi. Ya, program kerjanya. Kalau program kerjanya dari Departemen SDM dulu ya, Pak. Mm-mm. Kalau Departemen SDM itu diibaratkan kalau di Himamen itu jantungnya Himamen. Oke. Kenapa dikatakan jantung? Karena di Himamen itu perlu adanya sebuah pengawasan. Jadi Departemen SDM ini tugasnya itu untuk mengawasi anggota Himamen. Oke. Nah, kaitannya sama keaktifan, keikutsertaan kepanitiaan. Mm-mm. Nah, mereka itu yang mengawasi seluruh anggota Himamen. Nah, kemudian juga mereka punya tanggung jawab nih untuk calon anggota Himamen ini selanjutnya siapa gitu ya. Oke. Nah. Tapi kan memang kalau di setiap semua organisasi itu emang apa tadi SDM ya, SDM. itu sebagai jantung ya. Iya, Dan karena nanti kaitannya dengan kaderisasi. iya, betul. Dan sama di Himamen begitu ya. Iya, sama. Oh, oke. Karena itu yang sulit ya. Itu tadi ya SDM. SDM. Terus kalau yang saya penasaran tadi minat bakat deh. Minat dan Minat bakat. Iya, itu kaitannya sama peningkatan soft skill sih, Pak. Oh, sudah apa programnya apa aja itu? Ada, Mungkin kita ada Himamen Championship. Nah, Himamen Championship itu Oh. turnamen futsal antar prodi di Fakultas Ekonomi. Tentunya. Sudah jalan, sudah berjalan. Belum berjalan. Oh, oke. Kita terhambat pada saat itu dengan libur semester. Oke. Jadinya mungkin mahasiswanya kurang Ya karena memang ya, biasanya sudah libur istirahat ya, ya mereka ya. istirahat. Jadi memang digantikan oleh kegiatan yang lain, yaitu ada essay competition. Jadi kalau kita satu kegiatan ini tidak berjalan, kita backup lagi ada kegiatan lain. Oh, jadi intinya sih kegiatan minat bakat itu tidak hanya Olahraga futsal ya, gitu, tapi juga ya. mungkin bisa nyanyi Iya. gitu atau esai atau minat bakat yang lain Iya, gitu ya. Betul. Oke, terus ada tadi SIM ya. SIM, betul. Wah, namanya juga keren banget nih, SIM. Iya. Apa itu kegiatannya? Itu mengelola media sosial kita, Pak. Oh, Himamen. apa nama media sosial yang dipromosi ini? Himamen FEB West Tegal. Aduh. Jadi Himamen FEB UPS Tegal. Iya. Wah, udah cukup aktif ya. Ini saya sudah pernah nengok nih, cukup aktif dan bagus medsosnya ya. Kalau penasaran dengan kegiatan Himamen ya, jangan lupa follow ya. Iya. Dan scroll kegiatan. Kita juga punya YouTube channel, Pak. Oh, sekarang udah punya YouTube channel. Iya. Apa nama YouTube channelnya? Himamen UPS Tegal. Himamen UPS Tegal. Oke. Iya.
Itu adalah tadi kegiatan-kegiatannya ya secara umum, program kerjanya. Tapi apa sih yang penting dari Himamen? Kamu tertarik, kamu sebagai pribadi kamu tertarik ikut Himamen? Iya. Jadi ini mau cerita agak panjang, Pak. Jadi sebenarnya kan saya ikut Himamen itu di semester 2 ketiga ya. Itu melihat himpunan di manajemen itu kan sempat vakum ya, Pak. 2-3 tahun itu vakum, dan akhirnya berdiri lagi. Pada saat itu saya ikut oprek Himamen, terus ngelihat kegiatannya tuh itu aja, sepi kegiatan. Jadi itu kita juga kurang mengenal prodi manajemen sebenarnya ada apa aja sih. Terus juga kegiatannya kan cuman itu aja. Nah dari situ itu memunculkan rasa ingin bikin kegiatan-kegiatan yang bisa ngenalin gitu loh ke bukan cuman organisasi yang ada di internalnya aja, tapi di eksternalnya juga mereka paham kita gitu Himamen. Jadinya kenapa tertarik di Himamen karena itu sebenarnya tujuan awalnya pengen bikin suatu gebrakan baru, bikin kegiatan yang mengenalkan prodi dan Himamennya itu sendiri. Karena kan dilihat dari sejarahnya dulu sempat vakum, dan itu cukup ya, kita masa prodi besar tapi nggak ada himpunannya kan itu sangat disayangkan. Disayangkan, apalagi kita SDM-nya paling banyak kan di FEB dan manajemen juga paling banyak. Makanya itu sih keinginan terbesarnya itu. Jadi kamu ingin membangkitkan atau menghidupkan kembali organisasi ya? Iya. Saya melihat kamu itu, kita kenal cukup lama ya dari semester 1 ya? Iya. Jadi saya mengenal Nita itu, kamu pendiam ya dulu ya? Tapi ternyata dalam dirinya itu ada sebuah motivasi besar untuk aktif di organisasi. Dari semester 1 kita kenal ya? Ya, terus kamu sekelas sama siapa dulu? Sama Mulia. Bapak pasti paham ya, Pak. Kenal Pak, sekarang dia nggak bosan ketemu saya. Terus siapa lagi? Sama Mutia, terus Fitri Eka ya. Iya. Jadi kita berpisah di semester 3 ya? 3 ya. Jadi kita sudah jarang ketemu lah ya, dan gitu. Jadi dari pribadinya si Nita ini yang tadinya saya lihat sih pendiam ya, tapi ternyata wah biasa. Dan yang perlu bertahun selain aktif di organisasi juga akademik luar biasa. Ini ya meraih beasiswa kemarin ya, jadi ya salah satunya adalah Nita. Oke, nah kebetulan di Himamen ini sudah aktif nih, dan kemarin baru menyelenggarakan sebuah event besar ya. Apa itu namanya? Kompetisi ekonomi. Singkatannya apa? Kompek. Kompetisi ekonomi 2022. Iya. Itu kegiatannya apa? Ajang kompetisi antar SMA, SMK, MA sekarsi dan Pekalongan. Sekarsi dan? Iya. Besar ya. Sukses? Sukses. Aduh, itu kegiatan, jadi itu kayak kegiatan rutin tahunan ya? Iya. Sudah 2 tahun berjalan. Bahkan kamu merasakan menjadi salah satu orang yang di dalam sejarah ya. Itu kegiatannya lomba-lomba? Ya, lomba-lomba. Lombanya apa aja? Lombanya itu kaitannya sama pengetahuan ekonomi sih. Terlebih kita juga kerjasama sama OJK Tegal. Waduh, ucapkan terima kasih dulu OJK. Terima kasih kepada OJK Tegal. Dan panitia dong. Iya. Jadi berhasil ya, sukses ya. Alhamdulillah berhasil. Setelah pandemi ini mengadakan kegiatan kompek ini ya. Jadi selain lombanya apa nih? Lombanya itu kayak debat gitu, bukan debat sih, pengembangan isu. Iya, isu-isu terbaru. Kemudian ada cabang lombanya juga, essay competition. Ada essay competition. Iya. Oh, essay temanya? Temanya itu panjang ya, Pak. Oh, udah. Pokoknya temanya tentang ekonomi lah ya, tentang ekonomi. Oke. Sudah parameternya sudah berhasil. Sebuah kebanggaan tersendiri ya bisa mengadakan itu. Itu berarti setiap tahun? Setiap tahun. Akan melebarkan sayap lagi nggak kira-kira ke residen ini Jawa Tengah mungkin? Insya Allah. Kalau aktivitas kamu kan sudah sebagai ketua ya, ini kan sangat sibuk sekali nih. Tapi mungkin ada pertanyaan dari saya nih. Ada pengaruh nggak sih organisasi dengan akademik? Pengaruhnya semakin baik atau semakin turun? Jelas semakin baik. Semakin baik. Apa misalnya? Karena kedua hal itu seperti organisasi dan akademik itu saling melengkapi sih menurutku. Karena ketika aku di sini sebagai mahasiswa yang notabene memang prioritasnya itu harus belajar, tapi organisasi juga harus tetap diikuti karena
nggak selamanya teori-teori yang kita dapatkan di dunia perkuliahan itu semuanya itu dapat. Tapi ada beberapa ilmu yang harus kita cari, harus kita gali di dunia organisasi. Jadi ya kita belajar di dunia organisasi, belajar tentang kesekretariatan, seperti penyusunan proposal, itu kan maksudnya tidak semua dibahas di dunia perkuliahan gitu. Jadi pengaruhnya sangat penting antara organisasi dan dunia akademi. Jadi kita belajar sekaligus organisasinya juga tetap jalan. Jadi sama-sama seimbang, sama-sama melengkapi satu sama lain. Berarti banyak hal yang sebenarnya tidak didapat di kelas ya. Iya. Sampai seperti mungkin kalau saya lihat kebetulan saya juga hobi olahraga. Hobi organisasi. Organisasi itu kita belajar leadership, ya nggak ya? Ya. Nah, misalnya kamu sebagai ketua, kita nggak mungkin misalnya tidak dipungkiri, maksudnya ketika nanti lulus terus jadi seorang manajer itu kan bisa terjadi. Kita udah punya pengalaman nih di organisasi, itu nggak didapat ya di kelasnya. Terus cara membuat undangan ya, itu nggak ada loh ya di kelas. Yang paling penting lagi adalah komunikasi. Kamu belajar banyak ya banyak. Organisasi ya. Dari mana biasanya kalau di kegiatan organisasi komunikasi belajarnya? Biasanya sih di pelaksanaan event, Pak. Kita kan biasanya kerjasama ya sama instansi atau pihak eksternal. Nah itu kan kita dituntut untuk bisa cara komunikasinya harus baik. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau kita harus menyampaikannya dengan baik supaya tertarik gitu lah. Iya. Jadi itu ini tantangan ya. Pembelajaran penting sih ini. Dan nggak semua orang bisa dapat. Jadi kalau misalnya ada yang tidak organisasi ini sangat disayangkan ya. Contohnya adalah ketika diskusi atau rapat, itu kan bagian dari belajar komunikasi. Karena selama ini banyak mahasiswa itu mengeluh tidak bisa komunikasi, tapi dia tidak ada usaha. Dengan salah satunya di organisasi. Kamu ngatur waktunya gimana? Ngatur waktunya sih antara belajar sama organisasi, bikin to-do list sih. Misalkan hari ini aku ngapain aja ya, ntar di list gitu di handphone. Jadi tertata waktunya. Mungkin itu sih. Jadi biar nggak istilahnya kegiatan gabut tuh nggak ada. Aduh gabut scroll boleh sebenarnya. Cuma kan kita harus tahu nih kegiatan apa. Saya punya pengalaman tuh dulu ada kawan saya dulu. Dia itu tidak hanya menulis kegiatannya, tapi jam. Jadi dia mencatat jam kegiatannya. Misalnya bangun pagi jam 4 misalnya sholat subuh, lalu aktivitas setelah itu ngapain. Jadi jam 7 dia berangkat, apa jam 8 kerja apa. Jadi semuanya itu bahkan jam, bukan kegiatannya saja. Itu menjadi sebuah sikap disiplin ya. Gitu. Kamu sudah melakukan itu dan itu ternyata belajar satu lagi nih namanya manajemen waktu. Dan nggak semua dapat ya? Iya, nggak semua. Apalagi yang tadi gabut terus rebah. Tapi nggak salah ya. Kamu juga hobi main TikTok kan? Iya, nggak salah ya sebenarnya. Tapi setelah selesai aktivitas ya. Gitu. Kalau belajarnya berarti di sela-selanya kapan? Biasanya kalau belajar, aku tipe kalau belajar itu tengah malam, Pak. Oh? Tengah malam. Jadi tengah malam? Iya, jadi kan aktivitas aktivitas dari pagi sampai sore. Terus habis itu pulang ke rumah. Setelah itu istirahat sebentar ya, ngobrol sama orang tua dan yang lain-lain. Terus ntar tidur sampai jam 1. Nah, jam 1 belajar. Biasanya kayak gitu. Jam 1 belajar? Iya. Oh, karena bisa nangkepnya pas malam hari, tengah malam. Oh. Iya. Maksudnya jam 1 bangun, kamu tidak merasakan sesuatu? Enggak. Maksudnya ngantuk gitu ya? Ya ngantuk ada, cuma mungkin karena terbiasa dari SMA. Terbiasa. Juga, ya. Mas Widi kalau jam 1 ngapain? Tidur. Ini jam 1? Jam 1 iya. Oh, itu sudah terbiasa di dulu. Iya, SMA. Sampai hari ini? Sampai hari ini ya. Oh, jadi malah di aktivitas siang, maksudnya ketika malam ya atau pagi kamu malah tidak? Iya. Lebih ini ya. Senang malam sih Pak kalau belajar. Itu berapa jam durasinya biasanya? Paling gak lama sejam gitu. Sejam sih. Orang tua memahami itu ya? Iya, orang tua paham. Emang udah kebiasaan. Terus kalau misalnya jam 1 terus bunyi klutak gitu. Itu apa gitu ya, jangan? Iya.
Udah tahu ya? Udah tahu, iya. Kamu anak keberapa sih? Anak kedua, Dari? 2 bersaudara. Oh, kamu anak terakhir Iya. ya. Jadi jam 1 malam bangun untuk belajar. Iya. Saya jam 1 udah ngimpi kemana gitu. Tapi karena udah kebiasaan Iya, dan kebiasaan. tapi kamu pernah tahu nggak bahwa kebiasaan ini ada efek sampingnya apa Iya, ya? ada. Ngantuk misalnya? Kan kalau misalkan tengah malam juga waktu tidurnya kan dari jam 9 Oke. sampai jam 1 gitu kan, jam 1 bangun. Kalau misalkan kan biasanya kalau kita tahu kalau tengah malam itu kan bergadang ya Pak. Betul. Kan nggak Sehat ya. nggak sehat di jantung. Nah itu tahu sih efeknya, cuman karena udah terbiasa, jadi ya udah biasa aja. Terus sambil dibarengin sama minum air putih yang banyak sih kalau belajar. Dan satu hal di momen jam 1 bisa melaksanakan ibadah sholat malam ya, sholat tahajud dengan itu lalu belajar. Aduh, saya harus banyak belajar nih bangun jam 1. Jam 1 malam mimpi apa ya gitu dan gitu. Tapi itu itu karakter. Ada beberapa, saya mendengar beberapa orang juga begitu. Dia lebih mengerjakan atau itu di tengah malam atau jam 3 sih, jam 3 jam 2 gitu. Nah, tapi kalau yang tidak biasa mungkin agak sedikit berat ya. Sulit. Jadi menjadi motivasi nih buat teman-teman ya, bahwa belajar akademik dan organisasi itu harus berjalan bersama karena semuanya itu memiliki manfaat ya. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab cepat. Jadi kalau sudah masuk ruangan ini tuh harus siap ditanya cepat, jawab cepat ya. Sudah siap? Siap. Mana tadi pertanyaannya? Saya juga bawa ke PN. Oke, pertanyaannya boleh dipikir ya, tapi jangan lama-lama. Oke, Nita Setiaputri. Pertanyaan pertama. Jika suatu saat ada kegiatan organisasi, harus berangkat nih, ketua nih harus berangkat, tapi ada kuliah, saya akan izin kuliah. Izin kuliah. Karena lihat sih kepentingannya lebih penting mana dulu. Karena misalkan di organisasi saya disuruh sambutan, dan itu kan wajib tidak boleh diwakilkan. Saya bisa ngasih pengertian ke dosennya terlebih dahulu, Pak. Ini ada di sini nih, saya mau izin. Nah itu mungkin kasih pengertian ke dosennya terlebih dahulu. Karena kan kegiatan di Himamen kan ada sangkut pautnya sama fakultas. Jadi kalau misalkan ketuanya nggak datang kan, ini kan. Tapi selama ini bisa ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Jadi dikomunikasikan, semua bisa insya Allah ya. Jadi kuliah juga oke, organisasi kalau mau diprioritaskan tetap jalan ya. Pertanyaan selanjutnya nih, bantu orang tua atau bantu organisasi? Jawabannya bantu orang tua. Walaupun Himamen lagi butuh bantuan nih. Iya, karena kan lagi-lagi kalau bahas prioritas, saya sebagai mahasiswa tujuannya kuliah, belajar. Nah orang tua yang biayai saya kan Pak. Nah makanya diutamakan orang tua dulu. Dan kalau masalah organisasi di Himamen menurutku cukup peka untuk anggota-anggotanya, bisa saling membackup satu sama lain. Partnernya cukup baik nih ya, sisi dari kerjasamanya ya. Baik. Jadi tanpa misalnya ketuanya lagi berhalangan karena kondisi di rumah, karena harus mau nggak mau harus kembali ke rumah nih. Orang tua tetap jadi nomor 1 ya. Tapi orang tua kan support ya untuk kegiatan organisasi. Sejauh mana? Support banget sih. Kalau misalkan ada kegiatan agregasi malam pun diizinin, nggak apa-apa. Yang penting kegiatan kampus. Karena alhamdulillahnya deket. Ya, jadi orang ketika ada apa-apa pun orang tua kita bisa melalui cepat ya di sini kan. Oke, selanjutnya lulus cepat tapi tidak ikut organisasi kampus, nah atau lulus molor lah gitu ya, lulus agak panjang tapi aktif. Ini gak ada pilihan ikut organisasi tapi lulus cepat. Pilihannya gitu. Kalau sudah pilih, mungkin lulus agak lama tapi dapat kerja. Karena dengan pengalamannya sudah lulus lama tapi gak kerja. Dapat kerja dong Pak. Oh, jadi sebenarnya ketika memang ada lulus cepat itu belum tentu menjanjikan ya. Iya. Tapi bisa nggak sih nanti seorang Nita nih mematahkan bahwa orang organisasi juga bisa lulus tepat waktu. Itu. Tapi yang terjadi di lapangan adalah ternyata banyak aktivis-aktivis yang lulusnya lama,
Nah, kamu melihatnya gimana? Nanti saya buktikan Pak, kalau saya bisa lulus tepat Wah. waktu. Iya dong, harus tepat waktu. Saya pun begitu dulu, jadi saya ikut 3 organisasi itu. Tapi bagaimana caranya saya lulus tepat waktu? Ternyata bisa. Bisa. Semuanya bisa. Nah, tapi kalau misalnya diminta milih ya oke lah, saya perpanjang lulus dengan keaktifan saya di organisasi. Tapi yang jelas satu hal, harus ada sesuatu yang bisa dibawa ya, maksudnya adalah pengalaman. Jangan sampai ikut organisasi nggak dapat apa-apa. Pernah nggak menemui anggota yang dia sudah aktif tapi malah dia nggak? Iya, cukup banyak. Nah, pandangan kamu sebagai ketua seperti apa? Nah, itu perlu ini lagi sih, kaderisasi lagi. Maksudnya kita beri pengertian bahwasanya di organisasi itu manfaatnya banyak dan juga bisa ngasih impact di diri kita sendiri sebenarnya. Kalau misalkan memang dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi kita kasih arahan bahwasanya ini loh, kalau belajar seperti ini kita bisa jadi seperti ini. Misalkan kalau misalkan ditunjuk nih Pak, biasanya kalau di Himam itu kalau misalkan mau jadi MC kita tunjuk. Mau nggak mau jadi harus bisa. Harus gitu. bisa. Karena nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya kalau misalkan dia punya keinginan niat dan usaha. Nah, itu. Biasanya di Himam itu kayak gitu, kalau misalkan jadi MC, ayo kamu maju kayak gitu. Dan akhirnya nanti kalau sudah dicoba nanti malah ketagihan Pak. Oh, ya mau lagi kayak gitu. Oke, jadi host podcast aja gitu. Jadi memang harus dipaksa. Iya, memang harus dipaksa ya. Tapi menemukan anggota dia serba nggak mau, pokoknya ada. Ada. Nah itu teman-temannya bagaimana? Kalau di kita kan, nah ini menyinggung departemen SDM lagi Pak. Ya. Kalau misalkan ditemui anggota yang mungkin kurang aktif di kegiatan rapat ataupun kepanitiaan, itu ditindaklanjutin sama departemen SDM. Biasanya dinasihatin sama departemen SDM. Terus maunya gimana kalau misalkan masuk organisasi tapi nggak membawa apa-apa, nggak ngasih impact apa-apa. Nah itu mau apa? Maksudnya di sini mau apa? Kalau misalkan cuman numpang eksis nih ya percuma kamu di organisasi. Kalau misalkan nggak berbuat apa-apa, cuma numpang aja, itu eksis tuh nggak akan, popularitas tuh nggak bakal datang ke kita. Jadi kita tuh harus punya gebrakan baru. Kita bikin kegiatan lah, misalnya kita bikin kegiatan, nanti popularitas ya datang sendiri dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan nggak berbuat apa-apa, untuk apa ikut organisasi gitu kan, nggak ada niat untuk belajar. Mungkin yang ini kali ya. Oke, nih saya pakai jaket Himamen. Oke, anak Himamen gitu. Itu sebenarnya tidak terlalu menjadi prioritas ya. Karena organisasi bertanggung jawab ya atas anggotanya. Kalau misalnya mereka nggak mau, nggak apa-apa. Iya. Itu yang jadi pertanyaan buat apa? Buat apa ikut organisasi kalau misalnya nggak bisa apa? Tapi memang kita tidak bisa mengeneralkan karena setiap person, setiap orang itu kan tidak sama. Iya. Ya, tapi memang setidaknya ada satu lah atau dua yang bisa diambil pelajarannya di momen itu. Oke, selanjutnya yang terakhir. Pertanyaannya adalah lebih lama aktif di kampus atau nongkrong sama teman-teman di luar? Di kampus. Kamu pernah misalnya nongkrong kafe yang seperti yang masih Pernah, cuman weekend. Tapi weekend juga sering dipakai untuk mengurusi organisasi. Lebih nyaman di kampus, aktivitas kampus lah ya. Iya. Kalau nongkrong, nonton, ke kafe. Lebih ini sih. Atau milih nongkrong istirahat Pak. Atau misalnya rapat kampusnya dipindah ke kafe gitu. Jarang ya? Jarang, karena anggotanya banyak Pak. Katanya. Pasukannya banyak kita, sampai 50-an. Jadi menikmatinya adalah ketika memang waktunya kosong ya di rumah istirahat. Iya, istirahat. Tapi punya tentunya kawan-kawan gimana kawan? Atau kawan-kawannya yang di organisasi itu atau? Kawan-kawannya di organisasi. Jadi ya udah kita Ya ketemunya di situ. Kalau sudah selesai rapat, kalau udah senggang, ini baru ke kafe nongkrong kayak gitu. Tetap dilakukan tapi dengan mereka ya. Iya. Atau kan biasanya ada yang teman-temannya adalah yang tidak organisasi, jadinya mereka merasa terlupakan. Enggak ya? Enggak. Malah yang nggak ikut organisasi masuk ke dalam kayak kelompok pertemanan kita gitu loh Pak. Jadi ikut bantu kayak gitu malah ya. Alhamdulillah ya, maksudnya ya teman mereka yang ikut aktif organisasi dan mereka mendukung organisasi. Oke Rita, itu tadi adalah tanya jawab cepat ya. Kita ini ada pertanyaan beberapa dari mahasiswa melalui Instagram ya. Ya, Vision. Pertanyaannya adalah, saya mahasiswa kupu-kupu, pendapatnya bagaimana? Salah nggak? Nggak salah sih sebenarnya. Itu tergantung persepsi seseorang. Jadi
Kalau misalkan dilihat dari segi menurutku, kalau misalkan mahasiswa kupu-kupu sebenarnya oke-oke aja, tapi kupu-kupunya itu apa dulu, misalkan kuliah pulang terus dia ikut magang kampus Merdeka, itu boleh-boleh aja Kak. Tapi kalau misalkan kupu-kupunya itu benar-benar di rumah cuma nongkrong-nongkrong aja, menurutku itu maksudnya sia-sia gitu, waktunya itu terbuang sia-sia, dia nggak dapet apa-apa. Kalau misalkan pulang kemudian bantu-bantu orang tua boleh, oke, terus ikut kegiatan magang ataupun apa yang mengasah skillnya dia, itu sih sebenarnya oke aja. Oke, yang mendukung dirinya ya, Iya, untuk bisa berkembang walaupun tidak ikut organisasi kampus. Iya. Bisa apapun ya, mau di rumah misalnya Karang Taruna Iya, nggak masalah. nggak masalah. Remaja Islamasi misalnya dia tidak nyaman dengan organisasi kampus, yang penting tidak kuliah pulang gitu ya. Oke, pertanyaan kedua nih dari Instagram. Di manajemen itu belajarnya membahas apa? Ada yang nanya nih, belajarnya apa? Kamu sebagai mahasiswa semester 7 ya? Iya. Insya Allah semester 7. Bahasannya Banyak hal sih. Terutama kalau misalkan di semester awal pasti kita belajarnya itu manajemen yang dasar-dasarnya dulu. Kayak manajemen sumber daya manusia, kemudian keuangan itu di semester pertengahan, terus kemudian pemasaran dan operasional itu kita belajar hal-hal seperti itu. Jadi pada semester awal kita belajar hal umumnya dulu, secara generalnya dulu di manajemen. Nah kemudian nanti pada saat pertengahan semester kita baru terfokuskan, ini kita mau fokus ke arah mana, membahas mana, memperdalam ilmu mana, manajemen apa. Baru kalau di saya kan ikutnya manajemen keuangan ya Pak. Jadi saya belajarnya ya tentang terkait keuangan, pasar modal dan yang lain. Jadi belajarnya ya. Tapi kalau misalnya ingin detailnya yang belum gabung ya, Iya. gabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis PS Tegal. Oke, Nita, bincang-bincang singkatnya waktunya terbatas nih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Tapi September udah berakhir ya. Sudah berakhir. Oke, kita ngobrol dengan ketua HIMAMEN selanjutnya. Ya, di penghujung ini mungkin ada ya yang mau di-share, disampaikan ke mahasiswa manajemen yang sudah kuliah tentunya, atau yang baru mau masuk. Coba. Halo semuanya, perkenalkan saya Nita Sia Putri. Bagi teman-teman nih yang mungkin belum join di organisasi, bisa banget masuk ke HIMAMEN karena di sana akan kalian ketemui pelajaran-pelajaran yang mungkin belum kalian dapatkan di dunia perkuliahan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang nantinya bermanfaat bagi kalian di luar sana, dan cobain masuk HIMAMEN aja. Dan tidak ada yang sia-sia ya. Tidak ada yang untuk sia-sia. sesuatu aktivitas yang positif. Iya. Kuliah aktif, organisasi aktif. Iya. Saya tunggu Nita selesai tepat waktu. Iya, siap Semoga Pak. ya, jangan ditunda-tunda. Pokoknya itu deh ya. Kalau bisa cepat, tepat. Ya. Ya, oke. Terima kasih waktunya Nita. Sampai kasih, bertemu Pak. di kesempatan yang akan datang. Berarti September ya sudah Ya, selesai September ya. selesai. Nanti mungkin dengan pengurus yang baru. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Nita.